sepertinya aku bermimpi. Kini tinggallah kenangan yang tak mungkin ku lupa, dan doaku untukmu semoga saja kau di sana bahagia selamanya. Halo sahabat Kompas TV, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini saya kembali menghadirkan bintang tamu spesial, sosok artis legendaris yang hits di pertengahan tahun 1980-an, seorang lady rocker. Kita tentu saja mengenalnya saat itu sebagai Debbie Gibson-nya Indonesia. Siapa dia? Langsung saja kita sapa Mbak Ita Purnamasari. Halo Mbak Ita, apa kabar? Kak Nina, alhamdulillah baik. Kak Nina juga cantik dong. Mbak Ita, apa saja nih kegiatannya akhir-akhir ini Mbak Ita? Kegiatan terakhir ini aku kemarin tahun ini rilis single religi terbaru, judulnya Kepadamu Ya Allah. Kebetulan ciptaan aku sendiri Kak Nina. Oh ya? Kepadamu Ya Allah, bernaung di label HP Music. Nah setelah itu promo-promo ke radio-radio, ke daerah-daerah, dan pastinya tetap bersama Mas Dwiki Darmawan mengelola sekolah musik Farabi Music School di Dharma Wangsa, dan kita juga ada baru saja buka cabang terbaru di Samarinda. Wah, jadi tetap bersinergi ya, bermusik Betul. bersama, Ya. aduh pasangan romantis Kegiatan ini kan. bareng. Ya, jadi kan gitu. teman-teman sahabat Kompas TV ini kan belum tahu ya, maksudnya dengan apalagi yang era milenial ini ya, sosok Era Mbak Gen Ita, Z. ya sosok Mbak Ita Purnamasari ini yang lady rocker yang hits. Kenapa sih Mbak waktu itu disebut-sebut sebagai Debbie Gibson-nya jadi gini, Indonesia gitu dimulai loh Mbak? tuh dari awalnya aku kan ikut festival musik rock ya Kak Nina Ya. di Surabaya. Saat itu promotornya promotor legend juga, Lox Labor. Siapa sih yang nggak tahu Lox Labor saat itu ya? Dia promotor yang paling hits saat itu. Aku ikutan festival itu 84-85. Di tahun 85 aku bareng sama grup aku sendiri, Rasio Rock Band. Rasio Rock Band. Okay. Nah, kami dapat juara favorit dari para juri. Saat itu ada Mas Arthur Kaunang, Jelly Tobing, Ahmad Albar, Legend pokoknya semua ya. legend rock semua. Nah, kemudian setelah saat itu aku mulai show-show kemana-mana, keliling Indonesia, dan aku dari awal memang bernyanyi sambil main keyboard atau piano. Oh, dari sejak awal. Dari memang. sejak awal ikut festival itu sampai sekarang. Langsung terjun di Belantika Musik Indonesia waktu itu langsung memilih jalur rock gitu ya? Karena pertama kali ya ikutan festival musik rock itu, dan kebetulan aku tuh juga sangat-sangat suka banget sama lagu-lagu rock, terutama yang slow rock ya. Wajah Mbak Ita itu kalau orang kan, aduh wajahnya anggun gitu kan, terus suaranya juga lembut, tapi memang Mbak Ita tuh terkenal dengan ciri khas yang suara yang melengking kan, ciri khasnya pop yang melengking gitu loh, pop rock ya. Ya, pop rock ya. Kebetulan aku kan anak bungsu kan Nina, dari 5 bersaudara. Nah, 4 kakakku itu setiap hari tuh nyetelnya tuh kaset-kaset rock, baik yang mancanegara maupun yang Indonesia gitu. Mau nggak mau aku udah terbiasa gitu dengan lagu rock dari kecil. Makanya saat ikut festival pun festivalnya musik rock. Nah, terus kemudian untuk rekaman diajak sama Mas Arthur Kaunang kan, langsung lagu Penari Ular. Tapi di saat mempersiapkan album itu, aku kan diajak keliling show kemana-mana sama Mas Arthur sebagai band pembuka sama Rasio Rock Band. Posisi aku di situ sebagai
penyanyi sambil main keyboard atau piano. Multi talent ya. Nah saat itu Debbie Gibson juga lagi populer. Tahun Jadi, 89, 88, 89, 90. Akhirnya media saat itu julukin aku, ini dia Debbie Gibsonnya Indonesia. Karena suaranya ya memang mirip ya, sahabat Kompas TV ya. Dan stylenya terutama kayak pakai topi, terus diponi, terus main selalu berponi ya, Mbak Ita. Iya benar-benar. Sampai sekarang, tau nggak Kanina kenapa sampai sekarang berponi? Jimatnya tuh di sini. Oh gitu, Mas? Jimatnya nggak pernah sama sekali? Bercanda, enggak lah Mbak. Nggak pernah sama sekali? Ada saat nggak diponi, cuman aku lebih PW kalau diponi gitu loh. Ya. Topi juga? Lebih percaya diri. Pakai topi juga kan? Kalau ya, ciri khas dulu Debbie Gibson pas awal-awal aku keluar, aku tampil selalu bertopi. Tapi kalau sekarang ya kadang bertopi, kadang enggak. Iya. Ngomong-ngomong soal album waktu itu kan Penari Ular ya. Penari Ular itu alhamdulillah hits kan. Ya, sempat hits dan kalau nggak salah ya tahun 88. Ya. Terus ada satu lagu tuh Mbak yang saya suka banget. Jadi apa tuh Nina? Lagu yang Ada Rindu. Itu saya kalau mendengar lagu, aduh, saya jadi ingat waktu masa saya kecil ya. Waktu itu saya kalau nggak salah saya SMP apa ya. Saya naik sepeda, saya ingat Mbak, saya naik sepeda, saya merana gitu. Ada Rindu, dia sambil mengayuh sepeda. Padahal saya belum punya pacar. Itu tuh. Nah, setelah Penari Ular 88, kebetulan saat itu aku bernaung di label Billboard Indonesia. Billboard Indonesia tuh dulu perusahaan rekaman yang sangat populer, top lah pokoknya, top banget di situ. Nah, setelah itu sukses Penari Ular, akhirnya aku dibuatin album Sanggupkah Aku tahun 90. Alhamdulillah, ini kan ciptaan Yongki Suwarno dan Mas Deddy Dukun. Itu hits banget, hits banget. Kata orang itu lagu tergalau tahun 90-an. Ya, betul banget. Syairnya yang liriknya yang sedih. Gitu, mengena banget Mbak, mengena banget. Jadi waktu saya mendengarkan itu seolah-olah saya jadi model video klipnya. Jadi saya jalan gitu, aduh mengena banget gitu. Jadi banyak emang best seller ya. Dengan lirik lagu dan Sanggupkah Aku. Itu selain Sanggupkah Aku, Mbak Ita juga ini kan selain si Penari Ular, Sanggupkah Aku sama satu lagi Cintaku Padamu. Nah, itu juga. Sebenarnya sih Kak Nina nggak cuma 3 itu, masih banyak lagi hitsnya. Tapi orang paling tahu ya 3 itu. Ya, kalau misalnya di mana-mana Mbak Ita show gitu, misalnya pasti 3 lagu itu diminta. 3 lagu itu harus ada Penari Ular, Sanggupkah Aku, Cintaku Padamu. Iya, Cintaku Padamu. Sama satu lagi lagu barat Mbak, itu sukaan aku, Making Love Out of Nothing at All, Air Supply. Itu selalu 4 itu selalu aku bawain. Ngomong-ngomong kalau bicara soal musik nih Mbak, kan Mbak Ita cukup lama ya, 1900 awal berkarir itu 1985 ya kalau saat 85 ya, kalau dihitung sampai sekarang sudah lama lah. Hampir 40 tahun. Ya, bagaimana sih tips Mbak Ita menjaga totalitas vokal suara Mbak Ita sampai prima hingga saat ini? Untuk saya pribadi, aku jaga suaranya tuh ya dengan rutin latihan. Kayak gini kan di rumah ada piano, Kak Nina. Aku selalu meluangkan waktu setiap hari ya setengah jam sampai 1 jam main piano sambil bernyanyi lagu-lagu yang punya nada tinggi, jadi suaranya memang tetap stabil. Terus pastinya juga jaga makanan, apalagi kalau menjelang show atau konser, aku bener-bener nggak minum dingin, nggak makan goreng-gorengan. Kalau saya dulu kencur, bener nggak? Nah, betul, bener. Kencur juga. Itu kencur itu juga hampir setiap hari. Kencur mentah 1 potong aja itu juga. Betul. Rajin berlatih itu aja sih. Kalau sama ini sebenarnya olahraga, cuman aku olahraga itu kan kadang males nih Kak Nina. Jadi aku jalan kaki ke mall gitu. Oh, jadi olahraga sambil ini ya. sambil piknik lihat ya, lucu-lucu gitu. Tapi kan tetap jalan gitu. Mbak Ita, ngomong-ngomong kalau di zaman dulu kan kalau artis-artis rekaman itu kan bener-bener totalitas ya Mbak ya. Jadi misalnya dulu kan 1 album, kita bicara 1 album, nggak 1 single ya. Ya, 10 lagu di take bener-bener direkam, totalitas, tidak ada edit-editan ya. Nggak ada. Itu perlu berapa lama sih Mbak? Kalau bikin album itu ya, jadi sehari itu misalnya kita ada jadwal gitu. Dulu kan aku tinggal di Surabaya, jadi benar-benar full 1 bulan tuh aku harus ada di Jakarta. Karena untuk ngerekam 1 album itu 1 hari bisa misalnya dapat 1-2 lagu. Karena benar-benar harus perfect banget Kak Nina. Misalnya salah diulang. Iya, karena kita masih pakai yang pita besar itu. Iya. 1 lagu bisa
take berapa kali Mbak Ya misalnya? bisa berkali-kali sampai emosinya dapat, sampai penjiwaan kita dapat. Dan ketat banget ya. Dan sedikit juga kayaknya nggak gitu ya. Produsernya ya. nggak banget gitu ya. Oke, Mbak Ita dulu kan juga ada ini ya Mbak, grup ya Mbak ya. Kalau kita bicara yang punya tiga darah, kita bicara ada dua nih, ada Rumpis dan ada Rumpis dan tiga darah. Kita bicara, nah betul, kita bicara yang tiga darah dulu nih Mbak. Ini awal mulanya terbentuk tiga darah kalau nggak salah Mbak Silvana Herman. Paramita Rusadi, Silvana Herman. Itu bagaimana itu Mbak? Awalnya gini, aku sama Paramita bernaung di satu label yaitu Billboard Indonesia. Jadi tahun 90-an itu aku sama Mita sering banget show bareng sama artis-artis Billboard lainnya. Nah kalau sama Silvana Herman, aku berteman sama dia tuh semenjak main film Lupus. Lupus 3. Iya, betul Mbak Ita juga sempat main film juga ya. Aku jadi Poppy pacarnya Lupus. Iya. Kalau Silvana Herman jadi Vivi Alone. Di situ kami bersahabat. Sampai akhirnya, nah kemudian Mita sama Anu juga sudah bersahabat lama di film. Akhirnya kami dipertemukan sama produser Billboard Indonesia. Udah kalian tiga cewek-cewek centil ini, aduh, kalian ayo nyanyi bikin grup gitu kan. Alhamdulillah album pertama kami Nona Manis diterima oleh pecinta musik Indonesia. Sampai sekarang masih juga sering reuni ya, sering jalan gitu ya. Walaupun kita belum keluarin karya lagi, tapi kita masih sering nongkrong bareng. Gitu. Kalau Rumpis gimana itu Mbak? Nah, Rumpis itu bermula dari pas pandemi Kak Nina. Tahun 2020 itu sama Mas Deddy Dukun, Ita kamu gabung dong di Rumpis. Karena kan dulu Rumpis formasi lama kan ada Vina Panduwinata, Triutami, Malida sama Atik Sibi. Atik Sibi kan bermukim di Amerika, Malida menekuni bisnis baju muslim, jadi udah nggak aktif nyanyi. Akhirnya masuklah formasi baru, Mama Ina, Triutami, saya, Memes, dan Yuni Syara. Kami berlima. Nah, langsung bikin single di tahun 2021. Itu Mbak, Sinaran. Sorry, Kasih Putih. Yang Kasih Putih itu yang lagu? Itu lagunya MA Voice. Gitu ya? Iya, itu tahu kan? Iya. Itu di ini lagi ya. Jadi aransemen lagi dan alhamdulillah 2021 dapat penghargaan AMI Awards. Keren. Tiga darah tadi juga dapat penghargaan BASF Award Mbak, lewat lagu Nona Manis. Gitu. Kalau untuk lagu-lagunya Mbak Ita sendiri ada rencana nggak sih dalam waktu dekat untuk di remake lagi atau di aransemen ulang gitu Mbak? Sudah pernah di 2017 saat konser 3 dekade untuk semuanya. Dibikin lagi, di aransemen semua? Dikompilasi jadi satu. Cuman yang di aransemen ada beberapa saja. Aku sih insya Allah kalau ini ada waktu luang, rencananya sih mau ngumpul-ngumpulin lagu-lagu yang pernah hit dan di remastering dan di aransemen lagi Mbak, dengan musik yang kekinian. Sahabat Kompas TV yang kangen, khususnya yang generasi kelahiran seperti saya, tapi nggak usah disebut ya, nanti ketahuan. Itu kalau kangen sama lagu-lagunya Mbak Ita, bisa tuh nanti tunggu ya Mbak ya. Insya Allah 2025. Konser 40 tahun. Konser 40 tahun, nanti kita tunggu ya Mbak ininya. Oh iya, satu lagi nih Mbak Ita kan mengeluarkan buku nih Mbak, Satu Ita Tiga Cinta, penerbitnya dari Gramedia. Itu KPG ya. Ya, bisa diceritakan nih Mbak, ini kenapa sih Mbak tiba-tiba terpikir nulis buku ini Satu Ita Tiga Cinta? Saat itu 2017 aku kan konser 3 dekade, 30 tahun berkarya. Nah saat itu apa ya, 2017 selain konser kita pengen bikin sesuatu yang lain. Buku kan belum pernah. Kebetulan film udah, nyanyi udah, buku belum. Belum. Terus aku juga saat itu juga bikin produk coklat. Lagi booming apa sih Mbak? Coklat kue-kue ya, betul. Nah akhirnya di 2017 selain konser aku juga bikin coklat, IP coklat, Ita Purnamasari coklat, dan autobiografi Satu Ita Tiga Cinta. Ini menceritakan perjalanan karir dari mulai festival sampai kemarin 2017. Jadi semua terangkum di dalam dalam buku ini. Satu Ita Tiga Cinta. Apa makna judul ini? Kenapa dipilih Satu Ita Tiga Cinta?
Kenapa harus 3 cinta, Mbak? Kenapa enggak? Harus beli bukunya. Oh gitu ya. Oh iya betul. Jadi harus yang penasaran ya. Dan foto-fotonya harus beli. banyak banget. Oh oke, lengkap ya. Jadi ada semua perjalanannya di sini. Di situ. Oke, Mbak Ita kalau melihat perkembangan musik di tanah air saat ini tuh seperti apa sih Mbak Ita? Apalagi rock Mbak, perkembangan dari pop rock sekarang. Ya, mungkin kalau musik rocknya kayak seperti mandek gitu ya. Terakhir itu kan mandek malah menurut Mbak Ita ya. Tapi saya yakin Mbak dengan adanya talenta bermusik dari generasi muda anak-anak Gen Z sekarang, saya yakin musik rock, pop rock itu bisa tumbuh berjaya lagi kembali. Ya Mbak ya. Ada generasi penerusnya gitu ya Mbak. Dan ya. Melihat perkembangan musik di Indonesia sekarang luar biasa sekali, banyak sekali talenta bermusik yang bernyanyi bermusiknya itu dengan bagus banget. Tapi ya itu harus diimbangi dengan attitude yang baik. Betul, itu penting. Betul satu sekali. Terus ada nggak sih Mbak yang Mbak Ita suka gitu dari musisi sekarang gitu? Banyak, itu ada ya? World Genius. Oh, World Genius itu. Ya. Terus kemudian yang sekarang kan bagus banget, ada Yodra, ada Isyana, itu yang bagus-bagus banget. Jadi ada inilah ya Mbak, ada dari kita di Indonesia tuh adalah cikal bakal untuk kita bangga dengan musik Indonesia gitu ya Mbak. Musik Indonesia tuh menurut saya semakin berjaya di negeri sendiri. Jadi nggak usah ke inilah musik luar gitu ya. Musik Indonesia, musik Indonesia itu yang apa ya, yang justru menebarkan fans-fans baru dari mancanegara. Amin, ya, amin. Kayak seperti contohnya World Genius yang lagu Lati itu kan viewernya udah ratusan juta yang sudah ditonton seluruh Itu Mbak Ita dunia. seneng banget ya? Seneng banget. Kemarin bener aku barengan sama Sarah Fajira yang nyanyi Lati, jadi berapa kali gitu ya. Aku bilang sama Sarah, aku suka banget lagu Lati itu. Seorang Mbak Ita gitu loh. Bagus, musiknya bagus. Musiknya juga lagunya keren, aransemennya bagus banget. Ya. Baiklah Mbak Ita Purnamasari, terima kasih untuk waktunya buat Nina Nostalgia. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya ya. Question and answer. Warna merah, ungu. Ungu. Solo vokal grup. Solo. Lagu romantis, lagu sendu. Lagu romantis. Wisata alam atau jalan-jalan di mall? Mall. Lagu Indonesia atau lagu mancanegara? Dua-duanya. Oh, dua-duanya, nggak boleh pilih salah satu. Indonesia dong. Oke, lagu pop, lagu rock? Lagu pop. Oh, pop. Ya. Oke. Terima kasih, Mbak Ita. Cintaku padamu takkan berubah walau di telan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati. Dan suatu saat nanti pastikan kau sadari